Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Yulia Rahmatul Asrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri mengenai tugas-tugas yang telah diberikan. Tugas pertama mengenai pengertian sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, dan kegunaan dari sosiologi hukum itu sendiri. Yang dimana sosiologi hukum ini berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, sedangkan hukum adalah aturan-aturan atau norma-norma mengenai gejala sosial. Jadi, sosiologi hukum itu adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Kemudian objek kajian dari sosiologi hukum itu mengenai hukum dan masyarakat. Sedangkan ruang lingkup dari sosiologi hukum itu mengenai pola-pola perilaku yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kegunaan dari sosiologi hukum itu adalah sebagai social control di dalam masyarakat, yang dimana suatu aktivitasnya ini yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih diatur dalam suatu sistem hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya mengenai pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Yang pertama, mazhab formalistis, yang dimana tokoh-tokohnya itu adalah John Austin dan Hans Kelsen. John Austin berpendapat bahwa hukum itu sebagai sistem yang logis, tertutup, dan tepat. John Austin juga membagi hukum itu ke dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Yang dimana hukum yang dibuat oleh manusia ini terdiri dari dua hukum, yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya ini adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sedangkan hukum yang tidak sebenarnya ini adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa. Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum itu sebagai hukum yang murni, yang dimana hukum itu sebagai sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah. Selanjutnya mazhab sejarah dan kebudayaan, yang dimana tokoh-tokohnya itu adalah Friedrich Carl Savigny dan Sir Henry Maine, yang dimana Friedrich Carl Savigny ini berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan menurut Sir Henry Maine ini perkembangan hukum itu dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Selanjutnya mazhab utilitarisme, yang dimana tokoh-tokohnya itu adalah Jeremy Bentham dan Rudolf van Ihering. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum itu lebih mengarah kepada kebahagiaan, bukan mengarah kepada penderitaan. Sedangkan Rudolf berpendapat bahwa hukum itu sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu dan sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian mazhab sociological jurisprudence, tokoh-tokohnya itu adalah Eugen Ehrlich dan Rochefort, yang dimana Eugen ini berpendapat bahwa hukum akan efektif selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Sedangkan menurut Rochefort, hukum itu harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir adalah mazhab realisme hukum, yang dimana tokoh-tokohnya itu adalah Kurt Llewellyn, Jerome Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Mereka itu terkenal dengan konsep radikal yang menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum itu. Kemudian materi selanjutnya mengenai pemikiran para sosiolog yang mempengaruhi terbentuknya dan berkembangnya sosiologi hukum.
Salah satu tokohnya itu adalah Emil Durkheim, yang dimana membagi hukum itu ke dalam dua bagian, yaitu hukum represif dan hukum restitutif. Hukum represif merupakan hukum yang sanksinya ini mendatangkan penderitaan bagi yang melanggar peraturan. Sedangkan hukum restitutif merupakan hukum yang tujuan utamanya itu bukan mendatangkan penderitaan, tetapi lebih mengembalikan kaidah pada situasi semula. Kemudian materi selanjutnya itu adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Secara umum, stratifikasi sosial merupakan sebagai tingkatan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial ini berupa struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat. Teori-teori dari stratifikasi sosial ini adalah teori evolusioner fungsionalis, yang dimana lebih mengarah kepada kecenderungan perkembangan masyarakat, sedangkan teori kelangkaan itu lebih mengarah kepada tekanan jumlah penduduk. Stratifikasi sosial di Indonesia ini lebih mengarahkan penggolongan suatu masyarakat yang dinilai dari segi status sosialnya, seperti jabatan. Hubungan stratifikasi sosial dengan hukum. Kaitan hukum dengan stratifikasi sosial ini sangat penting karena adanya hukum, perbedaan-perbedaan kelas yang ada di masyarakat yang rentan akan timbulnya konflik ini, maka hukum itu tampil sebagai alat penindak di dalam suatu konflik itu. Kemudian mengenai materi kesadaran hukum. Pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk patuh pada hukum yang berlaku. Hubungan kesadaran hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Kesadaran hukum ini mempunyai hubungan yang erat dengan pola-pola perilaku, karena dengan pola-pola perilaku masyarakat kita akan mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat itu mengenai hukum. Kemudian indikator dari kesadaran hukum itu terbagi dalam 4 indikator. Yang pertama itu indikator pengetahuan tentang hukum, yang dimana seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Yang kedua, indikator pemahaman hukum, yang dimana sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yang dimana suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan. Dan yang terakhir itu adalah indikator pola perilaku hukum, yang dimana seseorang atau masyarakat itu mematuhi peraturan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.